Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Kawan-kawan sekalian, para santri dan santriwati di rumah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan baik ya. Kita jumpa lagi dalam kajian kitab Hidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Insya Allah kali ini kita akan membahas adab-adab yang terkait dengan sholat gitu ya. Nah, menariknya ini adalah kalau di kitab-kitab fikih biasa pada umumnya pembahasan sholat itu berkisar pembahasannya tentang syarat, rukun, yang membatalkan dan itu ya. Tapi kalau dalam kitab ini nanti akan disinggung juga hal yang berkaitan dengan syarat, dengan rukun, dan adabnya. Nah, inilah yang membuat pembahasan Imam Ghazali menjadi menarik dan berbeda. Ya, maka mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya dan kita bisa amalkan dalam sholat kita setiap hari ya. Sebelum kita mulai, mari kita awali pengajian kita seperti biasa dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah wal akhir shalih Mustafa sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala adabus salati, adab-adab salat. Fa idza faragta min taharatil hadathi, jika kamu sudah selesai ya bersuci dari hadas ya, maksudnya di badan kita ini sudah tidak ada hadas, apakah hadas kecil atau hadas besar. Ya, kalau hadas kecil itu adalah sesuatu yang membuat kita wajib berwudu, namanya hadas kecil. Kalau hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan kita mandi, nah, itu namanya hadas besar ya. Kita sudah selesai semua itu nggak ada, ini kita juga sudah selesai mandi, sudah wudu, sudah ya suci ya. Kemudian apalagi wa taharatil khubus atau khobas, taharatil khobas ya, dan bersuci daripada kotoran najis ya, fil badani wathiyabi wal makani ya, suci najis, tidak ada najis di badan kita, di pakaian kita, dan tempat yang kita gunakan untuk sholat. Nah, jadi ini sebenarnya kalau dalam pembahasan kitab-kitab fikih masuk kategori syarat, ya, syarat sah sholat. Jadi syarat sah sholat itu satu, suci daripada najis dan hadas. Jadi tidak boleh ya, badan kita najis, ya, ada najisnya tidak boleh. Makanya harus diperiksa betul. Ya. Nah, itu tadi misalnya kita BAK ya, kita kencing, itu pastikan sudah tiris semua, jadi tidak ada najis lagi. Kalau ada najis lagi, kemudian najisnya itu keluar ya, dan mengenai celana kita, maka celana kita itu muka najis jadinya, dan akhirnya sholat kita tidak sah ya. Jadi badan kita juga, nah badan kita ini pastikan suci ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu suci, tidak ada najis ya. Pakaian juga begitu. Pakaian kita pastikan pakaiannya suci, jangan ada kotoran, najis maksudnya. Kalau kotor saja masih boleh, ya, tapi kalau najis dia tidak boleh, ya. Maka jangan sampai ada pakaian kita najis ya. Wal makan, dan tempat yang kita pakai sholat, ya, pastikan suci, jangan sampai ada najis. Itu penting. Jadi kebersihan, lihat bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bersih. Ya, jadi makanya ini sebenarnya nilai-nilai kebersihan ini harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Islam itu tiap hari mengajarkan kita bersih, menghadap Allah bersih, ya, pakaian, badan, tempat, bahkan sampai ke
hati juga nanti ya, itu akan menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi wa min satril aurati, ya, kemudian kamu sudah selesai menutup aurat, ya, minasurrati ila rukbati, ya, dari bagian pusat, ya, sampai ke lutut. Ini untuk laki-laki, ya, aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut, ya. Dan perempuan, kalau perempuan auratnya seluruh tubuh, ya, kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Nah, ini harus ditutup. Perempuan hati-hati nih, ketika pakai mukena misalnya, rambutnya jangan sampai keluar, jangan sampai kelihatan. Nah, itu hati-hati. Ya, para santri di rumah, santriwati, ya, perhatikan batasan auratnya, jangan sampai ada rambutnya terlihat tampak sedikit, ya. Kaki juga, ya, kaki itu hati-hati. Ya, kalau pas sujud jangan sampai kakinya terlihat. Nah, itu batal bisa kalau seandainya lama dibiarkan, ya, aurat itu. Ya, jadi kalau laki-laki auratnya sedikit antara pusat dan lutut. Pastikan pakaian kita tertutup, ya, auratnya, yang menutup aurat. Ya, jangan sampai ada pakaian yang bolong di bagian aurat, ya, ya, itu bahaya. Atau pakai kaos yang terlalu pendek misalnya. Ada orang sholat, ya, nggak ada pakaian lagi, mungkin pakai kaosnya pendek. Kemudian ketika ruku terangkat kaosnya, kelihatan celana dalamnya itu misalnya, ya. Nah, itu bisa batal sholatnya karena auratnya terlihat. Jadi hati-hati betul dalam menjaga aurat kita, ya. Baik di dalam sholat juga di luar sholat, jangan sampai buka aurat, ya. Karena aurat itu adalah sesuatu yang memang mesti ditutupi. Kemudian apa lagi? Fastaqbilil qiblata, maka menghadap kiblatlah, ya, gitu ya, hadap kiblat kita. Ini juga syarat dari sholat, syarat sah. Ya, kita kalau sholat tidak menghadap kiblat maka tidak sah sholatnya. Nah, kalau hukum menghadap kiblat itu, kalau kita berada jauh dari Mekah, dari Ka'bah, maka hukumnya zon. Ya, tapi kalau di depan Ka'bah maka harus yakin di depan Ka'bah, gitu ya. Makanya kalau seandainya dalam orang-orang Indonesia jauh kan dari Ka'bah, ya, kita tidak yakin ini arah yang kita tuju pas tepat sekali di Ka'bah. Cuma arahnya saja mungkin, ya. Tapi kemungkinan melenceng itu ada sedikit lah, ya. Tapi itu sah salatnya karena zon, ya. Kalau kaidah fikihnya dikatakan zanna ma'al qurbi, ya, wa yaqinan ma'al qurbi. Jadi kalau jauh kita zon, tapi kalau sudah di depan Ka'bah, ini Ka'bah nih depan kita nih salat, ya kita jangan melenceng, itu dosa sah. Ya, makanya semua yang ada di sekitar Ka'bah itu salatnya menghadap ke arah kiblat, yaitu Ka'bah. Dan kita bukan menyembah Ka'bahnya, tidak, ya. Mungkin ada sebagian orang salah paham. Orang Islam itu menyembah batu katanya, ya. Bukan, kita tidak menyembah batu, tidak menyembah Ka'bahnya, ya. Makanya Allah menegaskan dalam Quran, "Falyabudu rabb hadzal bait." Ya, maka sembahlah olehmu Tuhan pemilik rumah ini. Jadi yang kita sembah Allahnya, itu bukan Ka'bahnya yang kita sembah. Dan enaknya, makanya kalau memang kita dikatakan menyembah Ka'bah, ya, ternyata kita sholatnya tidak mesti di Ka'bah, di mana saja boleh, ya. Jadi kita tidak menyembah Ka'bah, tapi yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala yang melindungi Ka'bah itu, ya, yang memelihara Ka'bah itu. Qa'iman, ya, berdiri, ya. Ini syarat sah sholat. Kalau sholat wajib berdiri bagi yang mampu, ya. Kalau nggak mampu dia boleh duduk, ya. Kalau dia nggak mampu dia boleh berbaring, nggak mampu juga dia boleh terlentang, ya. Tidak mampu juga dia boleh dengan isyarat, dengan matanya. Masih nggak mampu juga dia boleh ijra'ul arkan bil qalbi, ya. Dia menjalankan rukun-rukun sholatnya dengan hati, ya. Kalau nggak mampu juga, ya udah panggilin ustaz aja, ya. Diumumin di masjid, ya, innalillah wa inna ilaihi raji'un, meninggal, udah nggak ada kewajiban untuk sholat. Jadi kewajiban sholat ini selama dia masih sadar wajib dia sholat. Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat, ya. Jangan gara-gara apa, misalnya gara-gara menikah saja tidak sholat, ya. Gara-gara jadi pengantin tidak sholat. Alasannya lagi repot, padahal bisa diatur, ya.
Apalagi sekarang banyak orang menikah resepsinya itu hanya 2 jam biasanya kalau di gedung. Kalau di rumah itu bisa diatur sebenarnya, ya. Jangan sampai alasan, ya. Kenapa nggak sholat? Habis lagi bingung nih pakaian ini repot. Nah, kita lagi perang saja wajib sholat, apalagi jadi pengantin, ya. Atau menjadi pagar ayu, pagar bagus, wajib sholat. Yang masak di dapurnya wajib sholat. Nggak ada alasan nggak sholat, ya. Jadi sholat itu hukumnya wajib, ya, buat kita. Ya. Jadi wajib berdiri, ya, kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh duduk, ya. Kalau sholat sunnah boleh duduk, cuma pahalanya setengah, ya. Gitu kata dalam hadis, al-qa'id nisful qa'im. Jadi orang yang duduk pahalanya setengah daripada yang berdiri. Itu maksudnya dalam sholat sunnah. Kalau dalam sholat wajib dia wajib berdiri. Muzawijan baina qadamaika bihaitsu la tadummahuma, ya. Agak rendah kakinya, ya, merenggangkan kedua kakimu, telapak kakimu, kira-kira kamu tidak terlalu nempel. Jadi dalam sholat itu kaki kita jangan nempel, kedua kaki kita maksudnya. Dulu para ulama, guru-guru kaji kami itu mengajarkan dikasih jarak sejengkal. Jadi sejengkal kaki kita, kira-kira lah, itu jaraknya. Jadi jangan terlalu rapat. Kalau rapat nanti berdirinya tidak kokoh, jengkal, gitu ya. Wastawi qa'iman, ya, kemudian lurus, ya, berdiri, ya, jadi tegak berdirinya maksudnya. Wastawi qa'iman itu berdirinya tegak, jangan bungkuk, ya, tegak berdirinya, qa'iman berdiri, gitu ya. Kemudian pandangan mata ke tempat sujud, ya, tempat sujud, sunnahnya begitu supaya lebih khusyuk kata para ulama. Waqra qul a'udzu birabbin nas. Sebelum mulai boleh Imam Ghazali sunnah baca qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Tahassunan biha minasyaitonir rajim, supaya kita terjaga dari godaan setan yang terkutuk. Ya kan? Birabbin nas itu adalah surat yang khasiatnya menjaga kita dari was-was, ya, was-was setan. Ini sebelum masuk, ya, masih belum mulai, kita baca dulu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baru mulai. Wa ahdir qalbaka ma anta fihi. Ya, dan hadirkan hatimu, ya, ketika itu, ya. Jadi ketika kita mau sholat, udah buang dulu pikiran-pikiran yang lain. Hadirkan hati kita di situ. Nah, itu yang dikatakan apa? Khusyuk. Ya, jadi khusyuk itu kalau dalam ta'rif para ulama, definisi para ulama, khusyuk itu namanya hudurul qalbi. Hadir hati kita. Jadi kita jangan bengok. Jadi kalau sholat itu jangan kita malah masih ada pikiran-pikiran lain. Lepaskan dulu, hilangkan dulu, buang dulu pikiran-pikiran yang lain. Fokus kita sekarang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa farrighhu minal waswas. Ya, dan kosongkan pikiran kita daripada was-was tadi, ya. Hal-hal yang bisa membuat kita was-was, ya, di hati, pikiran, dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang kalau kita tidak mengosongkan pikiran kita dari was-was, itu yang suka bikin orang lupa akan sholat. Ini 2 atau 3, ya, 2 atau 3, 3 atau 4, ya. Nah, itu akhirnya lupa. Kalau dia bisa memperbaikinya, nah, bisa ditambah. Tapi kalau dia enggak, akhirnya bingung nanti. Ya. Itu namanya khusyuk, ya. Jadi khusyuk itu kalau kata para ulama hudurul qalbi, ya, hadir hatinya, wasukunul jawarih, ya, tenang anggota tubuhnya, ya, tidak bergerak-gerak, ya, tidak tengok kanan kiri, ya, tidak garuk-garuk dan sebagainya. Begitu takbir nanti sudah selesai, khusyuk, tidak ada bergerak, ya, usahakan betul. Wanzur baina yadai man taqumu wa man tunaji. Dan perhatikanlah, ingatlah, kira-kira gitu, ya. Di hadapan siapa kamu berdiri dan di hadapan siapa kamu munajat. Jadi maksudnya kita suruh merenung. Ini saat ini kita ingin menghadap siapa? Kita sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk main-main, ya. Kita menghadap orang yang kita hormati saja, kita tidak main-main, tidak bercanda-canda, ya. Tapi kita betul-betul siap. Apalagi kita sedang ingin mulai komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wastahi, dan malulah kamu
antunajiya maulaka biqalbin ghafil. Ya. Kalau kita munajat kepada Allah, tapi hati kita lalai, ya. Munajat, doa, sholat itu kan doa, ya. Secara bahasa as-sholat, ya doa. Sholat itu secara bahasa maknanya doa. Ya, maka kalau kita sedang sholat, kita jangan main-main. Kalau kita sholat tapi pikiran kita kemana-mana, ya kayak orang minta tapi mintanya nggak serius, gitu. Ya, kita baca doa, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya, berikan kami petunjuk, ya, jalan yang lurus, ya. Itu permintaan, itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pikirannya main-main, kayak orang apa ya? Nggak sopan, nggak berada kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk tapi tidak serius, gitu. Padahal petunjuk itu adalah salah satu nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi malu kita kalau seandainya menghadap Allah dengan hati yang lalai. Wa sadrin mashqunin biwasawisid dunya wa khaba'ithis syahawat. Lalu malu kalau seandainya kita sholat tapi hati kita masih penuh dengan was-was dunia dan syahwat-syahwat yang tidak baik, ya. Keinginan-keinginan yang tidak baik, ya. Malu kita, ya. Jadi kalau sholat tapi pikirannya masih pikiran dunia saja, ya. Masih ada syahwat-syahwat yang ingin dipenuhi, dilampiaskan. Sementara stop dulu, fokus. Kita kan sholat nggak lama, paling berapa lama sih sholat kita gitu. Fokus sebentar saja. Ya, mudah-mudahan dengan fokus ini sebentar, insya Allah Allah terima dan Allah berikan kebaikan untuk kita. Wa'lam, dan ketahuilah, ya, yakinilah, ya, wa'lam di sini. Min af'alil yakin. Annahu ta'ala muttaliqun ala sariratika, bahwa Allah Ta'ala itu sangat melihat, ya, mengetahui. Ya, muttaliqun ala sariratika, sangat mengetahui apa hatimu, kira-kira. Ya, apa yang kamu sembunyikan dalam hatimu, sarirah itu mata fi qalbika, semua yang ada dalam hati kita Allah tahu. Ya. Wa nazirun ila qalbika, dan Allah itu maha memperhatikan hati kita. Ya, jadi Allah itu nggak diam, ya, Allah itu memperhatikan sholat kita. Ya, setiap gerakan kita, setiap kita baca, ya, itu semua Allah tahu. Ya, tidak ada yang luput dari ilmu Allah dan dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innama yataqabbalullahu min shalatika biqadri khusyu'ika wa khudu'ika wa tawadhu'ika wa tadarru'ika. Ya. Yang Allah terima itu dari salatmu adalah sekedar, ya, kualitas kekhusyuan kamu, ya, ketenangan kamu dalam sholat, ya, kerendahan hatimu, ya, dan keikhlasanmu dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa banyak? Kira-kira dari sholat kita itu berapa persen kita bisa begitu? Kalau 100%, oh, alhamdulillah. Dari mulai takbir sampai kita salam, kita khusyuk, ya. Terus hadir hati kita tenang, itu poinnya besar. Di hadapan Allah ini betul-betul punya kualitas ibadah. Meskipun hanya 5 menit kita fokus, ya, tawadhu, ya, kemudian juga hatinya ikhlas, itu luar biasa sholat. Ya. Wa'budhu fi sholatika ka'annaka tarahu, ya, dan sembahlah Allah, ya, beribadahlah kepada Allah dalam sholatmu ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Nah, ini yang dikatakan ihsan. Ya, sering saya sampaikan, inilah makna tasawuf yang sebenarnya, ya, yang disampaikan oleh Profesor Al-Attas, ya. Ihsan, jadi the practice of syariah at the station of ihsan, ya. Malu syariah di maqam ihsan. Jadi kalau kita bertasawuf itu kita mengamalkan syariat tapi dengan maqam ihsan, ya. Jadi bukan asal jadi sholatnya, bukan yang penting selesai, bukan yang penting sudah dikerjakan, tapi tidak ada ihsan, tidak merasa musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maqam ihsan, ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu belum bisa melihat Allah, maka kamu mesti yakin kalau Allah melihat kamu, memperhatikan. Itu kan maqam muraqabah. Jadi memang
Ya, kita berusaha. Memang susah, kalau dibilang susah. Tapi kita harus berusaha bagaimana caranya ketika sholat itu kita minimal ya, bisa sampai makom muraqabah. Makom diperhatikan oleh Allah. Jadi kita betul-betul apa? Betul-betul rapi sholat kita. Kenapa? Karena ada yang memperhatikan, apalagi yang memperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu susah memang ya, tapi harus dilatih lah. Jangan sampai kita sholat sekedar sholat saja. Fa illam yahdur qalbuka walam taskun jawarihuka bi kusuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala. Sekarang bagaimana caranya? Kata Imam Ghazali, kalau kamu belum bisa juga, hati kamu belum bisa hadir, anggota tubuh kamu belum bisa tenang sepenuhnya. Apa faktornya? Di kusuri ma'rifatika, karena kita kurang ma'rifat, kita kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala, bi jalalillahi ta'ala. Kita kurang paham keagungan Allah taala, sehingga kita belum merasakan ya bagaimana Allah memperhatikan kita. Gimana caranya? Ini tips dari Imam Ghazali untuk bertahap meningkatkan kekhusyuan salat kita. Apa kata beliau? Faqaddir anna rajulan salihan min wujuhi ahli baitika yanzuru ilaika liya'lama kaifa salatuka. Maka anggaplah gitu, kira-kira ya, faqaddir, kira-kira ada orang soleh ya, ada orang yang baik dari penjuru ya, dari anggota keluarga kita. Dia orang soleh, orang yang sangat baik ya, itu memperhatikan kita ya dari dekat. Ya, kira-kira gitu. Bayangkan kira-kira ketika kita sholat, misalnya kita sholat sendiri, ada orang memperhatikan kita, ya gerak-gerik kita dalam sholat, ya kita anggaplah begitu. Ya, fa'inda dzalika yahduru qalbuka wa taskunu jawarihuka. Nah, ketika kita merasakan ada orang yang memperhatikan kita, insya Allah nanti hati kita bisa hadir, anggota tubuh kita bisa tenang. Insya Allah bisa begitu. Kenapa? Karena kita merasa ada yang mengawasi. Ya, oh iya, ada yang mengawasi. Insya Allah bisa tenang. Nah, kemudian apa? Tumarji' ila nafsika. Kemudian balik lagi kepada nafsu, kepada hatimu, jiwamu. Wakul. Kemudian nanti, nah, sekarang ini bukan dalam sholat ya. Kita coba ajak bicara, kita pikirkan, kita ajak ngomong diri kita sendiri, kita bayangkan. Ya nafsu, hai jiwa yang buruk ya. Kenapa dikatakan? Karena selalu ngajak nggak benar, selalu menggoda supaya tidak khusyuk ya. Karena kita pikirkan ya, kita ngajak ngomong sendiri diri kita. Ala tastahina min khaliqika wa maulaka ya, apakah kamu tidak malu kepada penciptamu dan Tuhanmu? In qadarta ittila abdin dalil min ibadihi alaika ya. Walaysa biyadihi darbuka la nahmuka id qaddarta ittila'a abdin dalil min ibadihi alaika ya. Ketika kamu membayangkan, mengira-ngira ada seorang hamba yang memperhatikan kamu ya. Walaysa biyadihi darbuka wala naf'uka ya. Padahal hamba itu tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita. Tidak bisa memberi kita manfaat, tidak bisa memberi kita mudarat, bahaya ya. Khasyi'at jawarihuka wa hasunat sholatuka. Anggota tubuhmu bisa khusyuk, sholatmu bisa bagus. Tsumma innaka ta'lamina, kemudian kamu tahu, kamu yakin kan, annahu muttali'un 'alaika. Sedangkan Allah itu maha melihat, maha mengetahui kamu, memperhatikan kamu. Wala takhsha'ina bi'azamatihi, dan kamu tidak merasa takut, tidak merasa khusyuk dengan keagungannya. Wa ta'ala 'indaka aqallu min 'abdin min ibadihi. Apakah menurut pandangan Allah Ta'ala itu ya, di sisimu ya, lebih rendah daripada hambanya ya? Nah, ini maksud Imam Ghazali ini bukan pertanyaan, tapi ini adalah ajakan agar kita merenung ya.
Jadi kalau seandainya kita bisa membayangkan sedang diperhatikan dengan seorang hamba, kemudian kita bisa memperbaiki sholat kita. Ya, mestinya ya, kita lebih baik lagi ketika kita punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha memperhatikan kita. Ya. Sebab apa? Allah jauh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan si hamba tadi. Ya, jadi kalau kita merasa diperhatikan orang saja kita sudah bisa khusyuk, bisa rapi sholatnya, maka ketika kita yakin ya, bahwa Allah selalu memperhatikan kita sholat, ya, gerak-gerik kita, maka mestinya kita lebih baik lagi. Ya, itu tips untuk kita bisa khusyuk. Dan ini memang nggak bisa sekali jadi, kadang-kadang harus terus dilakukan, terus gitu ya. Hari ini masih belum, ya besok lagi, terus saja dilanjutkan sampai akhirnya ketika sholat betul-betul dia merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah melihat dia, Allah memperhatikan dia. Sehingga dia tidak main-main ketika sholatnya, tidak lagi bercanda-canda, ya, tidak lagi ngobrol, bercanda atau tidak siap, ya, garuk-garuk, ya, gerak-gerak, ya, macam-macam tidak. Tapi dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tingkatan yang sholat seperti ini adalah sholat yang punya kualitas, ya. Kita harus berusaha untuk seperti itu. Jangan terus-terusan kita sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Fama asyadda tughyanaka wa jahlaka wa ma'adhama 'adawataka li nafsika. Ya. Kalau kita tidak bisa khusyuk, tidak, padahal kita yakin Allah memperhatikan kita, sedangkan kita di depan orang membayangkan ada orang memperhatikan kita khusyuk. Itu kata Imam Ghazali, itu sangat sangat durhaka kita kepada Allah, sangat bodoh. Fama asyadda tughyanaka wa jahlaka, dan sangat besar kita permusuhannya kepada diri kita. Ya. Jadi kita jangan seperti itu. Ya. Wa'alij qalbaka bihadhil hiyal. Ya. Coba obati hatimu dengan usaha seperti ini. Ya. Dengan strategi seperti ini, dengan tips seperti ini. Ya. Fa'asahu ayyahdura ma'aka fi sholatika. Mudah-mudahan nanti hadir hatimu dalam sholatmu. Ya, jadi kita latih. Ini memang ini kan adab ya. Adab itu kan susah kan? Untuk jadi orang beradab itu susah. Dan itu tidak bisa sekali jadi. Dia harus ada yang namanya pembiasaan. Ya, kemudian ada kedisiplinan. Jadi kalau kita sholat masih sekedar masih belum rapi, terus tingkatkan, terus belajar, terus ada fasenya. Imam Ghazali bisa ngomong begini juga nggak tiba-tiba langsung begini. Beliau juga melalui fase ya, yang cukup lama perjuangan mujahadahnya lah. Kemudian ketika dia sudah berhasil mencapai fase itu, dia share pengalamannya kepada kita lewat kitabnya. Itu cara meningkatkan. Jadi dalam dalam ibadah itu memang tidak bisa sekaligus, dan kita nggak boleh tergesa-gesa, juga nggak boleh putus asa. Ya, jadi dalam menjalankan syariat itu ada tahapannya. Ya. Saya kemarin baca buku Fihi Ma Fihi karya Maulana Jalaluddin Rumi. Ya, beliau mengingatkan di situ salah satu nasihatnya. Kadang-kadang manusia itu pengennya cepet-cepet, ya. Baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, pengen langsung jadi, pengen langsung cakep, kira-kira gitu gambarannya. Ya, misalnya mau sholat, mau ibadah, pengen langsung bagus, susah. Itu harus bertahap, ya, bertahap. Seperti dalam urusan dunia juga begitu. Misalnya kita makan, ingin mengurangi makan, itu nggak bisa. Misalnya kita biasa makan sepiring, langsung kita kurangi, nggak makan nasi sama sekali, berat seperti itu. Tapi kata Maulana Jalaluddin Rumi, coba kurangi sedikit-sedikit, satu sendok lah, kurangi. Berapa hari coba, nanti besok kurangi. Nah itu dengan begitu caranya menguranginya secara bertahap, lama-lama tanpa terasa dia bisa kurang. Dalam waktu kurang dari setahun bisa mengurangi nasi setengah piring dan sudah menjadi kebiasaan. Ya. Tapi kalau dia langsung ekstrim, ya, udah total tidak makan nasi, berat dia pasti jatuh, pasti lemah. Ya, tapi begitu juga sholat, ya, kita mungkin tidak bisa langsung mencapai tingkat khusyuk yang ideal, berat itu, dan itu butuh latihan pelan-pelan. Gagal jangan putus asa, coba
gagal coba terus begitu ya, itulah adab ya. Jadi bukan masalah kita apa ya, ya berhasil pengen tentu, tapi kan itu butuh proses ya. Dan insya Allah Allah memaklumi itu. Kenapa? Karena kita bukan main-main, kita sedang berusaha, cuma fasenya itu mungkin ya, memang butuh waktu, kesabaran dalam menjalankan kekhusyuan dalam ibadah sholat. Fa innahu laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Karena kamu tidak mendapatkan apa-apa dari sholatmu kecuali yang kamu sadari dalam sholatmu itu. Ya, maksudnya tadi biar khusyuk. Kalau seandainya kita nggak khusyuk, sholat kita apa namanya, sia-sia. Capek kita tunggang-tungging gitu ya, rukuk, sujud dan sebagainya. Tapi ternyata tidak ada pahalanya, tidak ada nilainya. Ya. Wa amma ma ataita bihi minal ghaflati was-sahwi fa huwa ila al-istighfari wat takfir ahwaj. Apa yang sudah kamu lakukan ya dalam salatmu ya, tapi di situ ada lalai, ada lupa, maka dia butuh untuk diiringi dengan istighfar dan diiringi dengan permohonan ampun, kafarat ya, supaya kita hapus dosa kita. Jadi makanya kita setelah selesai salat itu kita langsung istighfar, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Kenapa? Karena khawatir di dalam hati kita tadi ada lalai, ada lupa, ya, ada pikiran kemana-mana. Kan? Kadang orang bingung. Kenapa kita kan baru sholat, baru ibadah, kok pakai istighfar lagi? Iya, karena sholat kita mungkin masih jauh dari standar ideal. Jadi pantas kalau kita istighfar. Ya, 3 kali itu lebih juga bang. Itu masalah khusyuk. Nah, pembahasan khusyuk seperti ini itu tidak ditemukan biasanya dalam kitab-kitab fikih, ya, karena fikih itu tidak menilai sampai ke khusyuknya. Kalau sudah selesai syaratnya, rukunnya, ya sudah selesai, sah secara fikih itu selesai. Ya, dia sudah menunaikan kewajiban dia tidak kena sanksi secara hukum fikih, tidak kena sanksi, dia tidak dosa karena dia sudah melaksanakan kewajiban. Tapi dalam tasawuf ini penilaiannya lebih dalam lagi. Syaratnya harus terpenuhi, rukunnya harus ada. Ya, begitu pula khusyuknya juga harus ada. Nah, itu makanya ini luar biasa kalau bisa kita amalkan. Sholat kita bukan hanya soal sholat secara lahir, tapi sholat juga batin kita. Dan pasti ada efeknya. Ya, pasti kita akan merasakan manfaat dari sholat yang kita lakukan dengan baik. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kita lakukan kurang baik, mungkin ada kurang dalam sholat kita. Ya, kita bukan. Allah begini, Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada orang bertanya misalnya, itu ada orang sholat tapi kok perbuatannya masih gak baik. Orang sholat tapi kok masih melakukan hal-hal yang tercela. Ya, bagaimana? Mungkin bukan sholatnya yang salah, orangnya itu yang salah, yang tidak sempurna ketika melaksanakan sholat, masih banyak kekurangan dalam sholatnya. Ya, sholatnya sudah dikerjakan, ya. Tapi orangnya ketika mendirikan sholat itu asal-asal, nanti selesai, maka hasilnya tidak ada. Itu tidak tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, itu masalah kekhusyuan. Fa idza hadara qalbuka. Sekarang kalau hatimu sudah hadir, ya sudah siap. La tatrukil iqamata wa in kunta wahdaka. Jangan kamu tinggalkan iqamah sekalipun sholat sendirian. Ya, meskipun sholat sendiri di rumah misalnya, sekarang lagi kita di rumah banyak ya, tidak ke masjid misalnya, di kamar atau di rumah, ya tetap kita iqamah pelan-pelan, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus qomat baru kita sholat. Ya. Kalau di rumah ya, atau kalau di masjid juga kalau sendiri kita belum ada orang. Ya, belum ada orang misalnya, ya sudah kita boleh iqamah terus kita sholat. Ya, wa inin tadorta hudura jama'atin fa'adzin tsumma aqim. Jika kamu menunggu datangnya jamaah yang lain, maka silahkan azan kemudian iqamah. Ya, kalau pengen nunggu yang lain silahkan azan, ya, iqamah. Ya. Supaya sholatnya berjamaah. Fa idza aqamta fanwi, kalau kamu sudah iqamat, lalu niatlah kamu. Ya, wa qul fi qalbika, lalu ucapkan dalam hatimu,
addi fardhu zuhri lillahi ta'ala. Misalnya gitu. Aku niat menunaikan sholat fardhu zuhur karena Allah Ta'ala. Kalau Imam Ghazali menggunakan lafaz uaddi, dan ini di hati ya. Jadi niat itu memang tempatnya di hati. Ini perlu diingatkan. Niat itu tempatnya di hati. Semua ulama mazhab sepakat niat itu di hati. Ya, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati. Termasuk Imam Ghazali pun di sini mengatakan niat dan ucapkan di hati kamu. Ya, uaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala. Nah sekarang bagaimana kalau ada orang mengucapkan lafaz niat? Ya, usolli kalau yang biasa dibaca oleh orang-orang mazhab Syafi'i, bacanya usolli fardhu zuhri, ya, arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Misalnya seperti itu. Bagaimana? Kalau dalam mazhab Syafi'i membaca lafaz usolli itu boleh, disunahkan untuk membantu niat yang di dalam hati. Ya. Jadi bukan apa? Bukan dilarang, tidak. Boleh. Orang baca usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri dan sebagainya. Boleh. Ya, itu namanya talaffuz bin niyah, ya, melafazkan niat. Tapi yang paling utama di hati. Jadi kalau dia kerjakan talaffuz bin niyah dan hati, dia dapat dua amal, amal lisan dan amal hati. Tapi kalau dia hanya membaca di lisan saja, usolli fardhu zuhri, hatinya kosong, maka sholatnya tidak sah. Ya, yang jadi niat itu di hati tempatnya. Ya, dan di lisan itu namanya lafaz niat, tidak wajib. Tapi sunnah dilakukan menurut mazhab Syafi'i. Ya, kalau mazhab lain tidak mungkin ya, mazhab Hanafi tidak mewajibkan, tidak mensunnahkan untuk talaffuz bin niyah, tidak apa. Tapi jangan bilang lafaz niat itu melafazkannya tidak ada dasarnya. Itu salah ya, mungkin dia belum ketemu dalam kitab mazhab Syafi'i. Mungkin ngajinya bukan mazhab Syafi'i, wallahu a'lam ya. Tapi jangan suka bilang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Itu terlalu gegabah ngomong seperti itu. Kalau dia baca kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, dia akan ketemu permasalahan itu, ya. Wal yakun dzalika hadiran fi qalbika inda takbirika, dan hendaknya niat itu hadir di hatimu ketika kamu mengucapkan takbir. Ya, wala ta'zubu ankan niat qabla al-faragh min at-takbir. Jangan sampai hilang niat itu sebelum selesai takbir. Jadi ketika kita takbir, Allah. Ketika kita mengucapkan Allah, lisan kita, di hati itu niat. Sholli fardhu zuhri. Gitu ya. Saya niat salat fardhu zuhur. Kalau dalam mazhab Syafi'i disebut yang wajib masuk dalam niat itu ada 3, namanya qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad itu artinya menyengaja, ya. Tadi usolli itu al-qasdu namanya. Qasad, ta'arud tentukan. Ya, fardu apa sunnah? Usolli fardu karena salat fardu, maka wajib disebut fardunya. Karena zuhur misalnya ada fardu ada sunnah. Yang mana mau kita lakukan? Fardu atau sunnah? Usolli fardu. Terus ta'yin, tentukan sholatnya sholat apa? Zuhur ya zuhur. Kalau kita asar, sholatnya sholat asar. Itu yang 3 saja. Sholli fardhu zuhri, selesai. Kalau arba'a raka'atin, mustaqbilal qiblati, ada lain itu tidak wajib dalam niat. Jadi yang wajib dalam niat itu masuk 3 itu saja. Komponennya dalam mazhab Syafi'i itu qasad, ta'arud, ta'yin. Jadi Allah, nanti sholli fardhu zuhri, akbar, selesai. Gitu ya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Warfa' yadaika inda takbir ba'da insalihima awwalan ila hadwi mankibaika wa huma mabsutatani wa asabuhuma mansyurah. Ya, dan angkat kedua tanganmu ketika takbir, ya. Ketika takbir kita angkat. Setelah kita lepaskan seukuran 2 pundak, ya, setara dengan 2 pundak, dan dalam keadaan jari-jarinya itu terbuka. Ini pundak kita, ini kita Allah, gitu. Posisinya gitu ya. Ya tadi kita begini, terus kita angkat Allah, segini nih pundak, hadwa mankibai, pundak Allah. Jadi jangan begini. Kalau mazhab Syafi'i ini mazhab Syafi'i ya, Imam Ghazali ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Jadi bukan sekadar begini tapi seukuran pundak, setinggi pundak. Allah. Terus tangannya direnggangkan di jari-jarinya. Bukan begini. Allah.
bukan begini. Kalau ini namanya dom, menggabungkan. Tapi kalau kita sholat merenggangkan, Allah, nah gitu tuh, ya. Cara sholatnya gitu ya. Wala tatakallaf dhammaha, jangan berlebihan menggabungkannya, ya. Jangan begini. Ya, wala tafrijaha, juga jangan berlebihan dalam merenggangkannya, jangan begini. Nah, jangan begini, jelek juga. Allah, nah ini jelek nih gini nih, ya. Posisinya harus ini aja biasa kan renggang, tidak nempel, tapi jangan begini. Nah ya, Allah Akbar. Gitu kira-kira. Di hayati tuhadi bi bahamaika syahmatai udunaika wa bi ru'usi asabika ala udunaika bi kaffaika mankibaika. Nah, kira-kira gini kata Ibnu Qayyim. Ukurannya itu jempol kita, ibu jari kita nih, itu di bawah ini, di bawah apa nih namanya nih? Telinga nih, telinga bagian bawah nih ya. Dan ujung dari jari kita ini ada di atas telinga. Ya, jadi gini. Nah, ini begini. Allah. Jadi yang jempol itu ada di bawah telinga, posisinya ya. Jari-jari ini pas ada di ujung telinga atas, pas Allah. Gitu tuh, ya. Nah, nanti bisa dipraktekin di rumah tuh. Jadi bukan sekedar Allah. Enggak gitu, angkat tinggi Allah. Biar pas posisinya. Ya. Nah, gitu ya. Jari jangan sampai. Tangan juga jangan terlalu lebar, jangan begini. Allah. Nah, jangan kayak gini ya, ini terlalu berlebihan. Jadi sekedar aja Allah. Kalau begini nanti ngeganggu, apalagi ustaz berjamaah gitu. Oh, itu bisa mengganggu orang lain. Ya. Fa idza istaqarrata fi maqarriha fakabbir. Ya, nah kalau sudah tetap ada di tempatnya, udah posisinya benar gitu. Takbir itu selesaikan. Allahu Akbar. Nah gitu, ya. Takbir. Ya. Tsumma arsilhima birifqin. Kemudian lepaskan tanganmu, misalnya turunkan dengan pelan-pelan, ya. Wala tadfa' yadayka inda rafi wal irsal ila qadami daf'an. Jangan Jangan letakkan kedua tanganmu ketika mengangkat atau menurunkan secara sekaligus. Ya. Wala ila khalfin raf'an, atau ke belakang terlalu diangkat. Wala tanfadhuhuma, atau tidak terlalu ke kanan, yaminan wala shimalan. Karena itu gini maksudnya, saya jelaskan ya. Jadi Imam Ghazali bilang jangan berlebihan. Ngangkatnya gini nih, sekaligus maksudnya gini. Allah. Nah, itu sekaligus, jangan. Itu daf'an namanya, ya. Daf'an. Jadi jangan Allah. Nah, itu jelek kayak begitu. Tapi pelan-pelan. Allahu Akbar. Nah, gitu. Jangan Allah. Atau ke samping. Allah ke belakang. Itu khalf namanya ya. Ya, jangan ke belakang banget ya. Allah Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu salah. Ya, nah, ini sholat itu ada caranya, kaifiatnya yang baik ya. Ini penting nih bahasan ini. Gitu ya. Dan takbir itu adalah tanda kita sudah mulai sholat. Makanya definisi sholat itu kata para ulama fikih, as-sholat itu apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi syara'ita maksusatin. Ya, sholat itu adalah beberapa ucapan, beberapa perbuatan yang diawali dengan takbir. Jadi kalau sudah baca Allahu Akbar, terdengar suara roknya, maka ketika itu kita sudah haram melakukan hal-hal yang sebelumnya boleh. Maka ini dikatakan takbiratul ihram, takbir yang membuat kita haram melakukan sesuatu yang sebelumnya boleh. Misalnya gini, sebelum sholat, sebelum takbir, kita boleh makan. Ketika sudah Allahu Akbar, kita nggak boleh makan. Sebelum takbir kita boleh ngomong Allahu Akbar. Kalau udah takbir nggak boleh ngomong. Misalnya udah takbir nih, Allahu Akbar, ada yang manggil, ya. Misalnya namanya si Budi, Bud, jawab dia, yo batal sholatnya, udah takbir. Tapi kalau belum bar, nah dia nggak batal. Misalnya baru Allah, ada yang panggil, Bud, ya itu nggak batal karena belum masuk takbir. Ya, tapi kalau nggak ada kepentingan nggak perlu dijawab, kita sholat aja gitu.
Tapi secara fikihnya begitu. Jadi, sebelum kedengaran suara rohnya, dia belum masuk dalam sholat. Ya Allahu Akbar. Tadi ini harus benar. Ya, kalau dalam kitab Safinatun Najah, ya, kitab yang lain, fikih Syafi'i, itu sampai dibahas detail ucapan takbir. Antara lain apa? Ada banyak ya. Antara lain, jangan sampai ucapan takbir itu menambah huruf wawu. Ya, di antara hak dan hak alifnya, hamzah. Misalnya gimana? Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh, nggak sah sholatnya. Kalau dia baca Allahu Akbar, ada wawunya, tidak sah. Ya, makanya harus betul Allahu Akbar. Kedengaran suaranya dengan jelas. Ya, jangan sampai Allahu Akbar. Ya. Nah, itu masalah takbir panjang lah nanti pembahasannya. Kita fikih itu ada. Ya. Terus wansyur wa akrimil yumna biwadiha 'ala al-yusra. Dan muliakanlah tangan kanan dengan meletakkannya di atas tangan kiri. Ditaruh gitu turun Allahu Akbar, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, ya. Wansyur asabi al-yumna 'ala tuli dhira'ika al-yusra. Ya, dan buka tangan kanan, jari-jari tangan kita, ya, seukuran pergelangan tangan kiri. Waqbid biha ala kungiha, dan genggam, ya, jari-jari itu genggam mengenai pergelangan, gitu. Ya, begitu ya posisinya biar tahu. Waqul ba'da takbir, dan bacalah setelah takbir apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Maqra wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini doa iftitah. Saya nggak biasa baca doa itu katanya. Misalnya, saya biasa baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya dan seterusnya. Boleh nggak? Boleh. Ya, bacanya itu boleh. Karena doa iftitah Nabi itu banyak, ya. Yang mana yang baik? Dua-duanya baik. Dua-duanya ada riwayatnya. Kalau mau lebih jelas silahkan buka kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Di situ banyak dzikir-dzikir yang disampaikan oleh Imam Nawawi yang diriwayatkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan langsung, doanya banyak. Boleh. Jangan ribut lagi ya antara apa wajahtu, wajhiyah atau Allahumma ba'id baini atau Allahu Akbar kabir. Bacalah itu ada iftitah, dua-duanya boleh. Ya. Makul. Kemudian baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan-pelan, sir saja bacanya. Ya, tsumma qra' al-Fatihah. Ya, tsumma qra'il Fatihah, kemudian bacalah Fatihah bi tasydidatiha, dengan tasydid-tasydidnya. Ya, tasydid Fatihah ada berapa? 14. Ya, wajib dibaca semua tuh. Jangan sampai baca Fatihah tidak tasydidnya ada yang kurang. Ya, nih, saya sering mendapati gini, kadang-kadang ada orang sholat itu baca Fatihah ya. Dia hilang tasydidnya ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi akhirnya bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hilang tasydidnya dua. Ya, kalau hilang tasydid itu kan berarti mengurangi huruf. Hati-hati loh, itu kalau dalam kasus korupsi kena. Ya, cuma korupsinya bukan korupsi uang, tapi korupsi huruf. Ya, makanya harus dibaca. Bismillah itu ada tasydid. Bismillahirrahmanirrahim itu ada tasydid. Irrahmanirrahim. Itu nggak sendiri nanti lihat di Fatihah, semuanya totalnya ada 14. Jadi kalau kurang dari 14 Fatihahnya, tasydidnya berarti Fatihahnya ada yang salah. Syahid fil ganti dot menjadi zo. Karena ada sebagian orang ya memang mungkin biasa logatnya dot itu diganti zo. Sebagian orang Pakistan kayaknya seperti itu. Makanya misalnya ada orang yang namanya Fadlur Rahman, itu mereka nyebutnya itu menggunakan kalimat Fazlur Rahman. Ya, bukan Fadlur Rahman tapi Fazlur Rahman. Ada juga misalnya sekarang kita ada di bulan suci Ramadan ya.
Sebagian orang sana mengatakan Ramadan, bukan Ramadan. Jadi dotnya berubah menjadi zo. Ya, kita Fatihah itu tidak ada huruf zo. Ya, boleh dicek dalam surah Fatihah tidak ada huruf zo. Ya, makanya jangan sampai salah bacanya. Waladdallin gitu. Bacanya harus jelas suara dotnya. Ya, jangan jadi walazzallin. Nah, itu salah ya. Waqul amin ya, dan baca amin ya. Baca amin ya. Kalau udah selesai waladdallin amin baca tuh ya, sunnah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu doa, makanya kita sunnah baca amin ya. Wala tasilu bi qaulika waladdallin waslan, tapi baca aminnya jangan disambung dengan ucapan waladdallin, tapi harus dikasih jeda sedikit, jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, itu nyambung namanya, tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, itu ada jeda, jadi jangan disambung ya. Wajhar bil qiraati fi subhi wal maghribi wal isya'i, dan keraskan bacaanmu, bacaan surahnya, Fatihahnya dalam sholat subuh, maghrib dan isya. Akni fi raq'atainil ulayain, maksudnya rakaat yang 2 rakaat pertama. Illa an takuna makmuman, kecuali kamu jadi makmum ya. Diam aja kalau jadi makmum, jangan baca keras-keras. Wajhar bitakmin, kalau jadi makmum yang dikeraskan hanya bacaan amin saja ya. Kalau bacaan Fatihahnya pelan-pelan saja, jangan keras-keras. Baca surah juga tidak kalau menjadi makmum dalam sholat yang jahar, yang keras ya. Dengarkan bacaan imam saja. Waqra' fi subhi ba'dal fatihati minas suwarit tiwal dan fassal. Bacalah dalam sholat subuh ya, setelah Fatihah itu surat-surat yang agak panjang, minal mufassal ya. Yang kategori surat al-mufassal ya. Al-mufassal itu kategorinya kata ulama dari surat Al-Hujurat sampai akhir surat An-Naba, itu namanya kelompok al-mufassal ya. Ada banyak namanya. Kalau yang awal tuh Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya, 7 pertama itu disebut dengan klaster surat As-Sab'ut Tiwal ya, 7 surat yang panjang-panjang ya. Kalau sholat subuh bacanya itu sunnahnya al-mufassal ya. Wa fil maghrib min qisarihi, kalau maghrib bacanya yang lebih ringan, lebih pendek. Karena maghrib sholatnya apa? Sebentar waktunya ya. Baca deh duha ya, wassama dan seterusnya yang pendek-pendek. Bahkan ada yang bilang banyak baca kuliah dan qul saja kalau maghrib itu, tidak terlalu panjang ya. Kemudian wa fil dhuhri wal asri wal isya dan awsatiha. Nah, kalau seandainya sholat zuhur, asar, isya baca yang agak pertengahan. Nahwi wassama idzatil buruj ya, seperti surat itu. Wa ma qarabaha minas suwar, atau yang mendekati itu, yang panjangnya enggak jauh beda. Wa fis subhi fis safar, salat subuh dalam safar bacanya qul ya ayyuhal kafirun wa qul ya qul huwallahu ahad. Nah, itu bacanya tuh ya. Kalau kita lagi jalan jauh safar baca suratnya qul ya 10. Wala tasil akhir surat bi takbiril ruku. Jangan kamu sambung akhir surat tadi dengan takbir ruku, takbir intiqal. Sekarang kita selesai baca takbir ya. Kita baca surat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Diam dulu. Apa saktah namanya? Kalau dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, Imam Nawawi menyebutkan ada beberapa poin saktah supaya diam dulu. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Diam baru takbir. Jangan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, itu tidak ada saktah, ya. Itu tidak baik seperti itu, ya. Walakin afdal, walakin ufsil bainahuma bimiqdari subhanallah, tapi pisahkan antara surat dengan takbir kita itu sekedar ucapan subhanallah. Tapi walam yakul lahu kufuwan ahad, dalam hati kita subhanallah, Allahu akbar. Nah, gitu kira-kira baru kita takbir, ya. Wa qul bi jami'i qiyamika mutriqan qasiran nadaraka ala musallaka fadzalika ajma'u li hamdika wa ajdaru bi huduri qalbika. Nah, usahakan setiap selama kita berdiri itu pandangan kita fokus ke tempat sujud kita, ya, karena itu lebih membuat kita bisa fokus, lebih khusyuk, hati kita bisa lebih hadir, ya, fokus ke tempat sujud. Wa iyyaka an taltabita yaminan wa shimalan fi sholatika
jauhkan olehmu daripada nengok kanan kiri dalam sholat, ya. Jangan nengok sana, nengok ini, juga jangan. Tsumma kabbir liruku, kemudian bacalah takbir untuk ruku, ya. Takbir kita untuk ruku, Allahu akbar, ruku deh, ya. Warfa yadaika kama sabaqa, dan angkat kedua tanganmu seperti yang sebelumnya telah lalu. Allahu akbar, takbir gitu. Waman dan takbir ila intihai ruku, dan panjangkan takbir, ya, sampai selesai ruku. Maksudnya dari dirinya itu takbirnya jangan pendek, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, nah, sampai ruku baru selesai bar. Ya. Tsumma dha' rahataika 'ala rukbataika wa asabi'aka mansyurah. Ya. Kemudian letakkan dua telapak tanganmu di atas dua lututmu dan jari-jarimu dalam keadaan terbuka. Ya. Wansik rukbataika, dan luruskan, tegakkan kedua lututmu. Wa mudda dhahraka wa munqata wa ra'saka mustawiyan as-safihatil wahidah, dan luruskan punggungmu, lehermu, kepalamu lurus seperti satu papan begitu, ya. Jadi ruku itu biar lurus, kayak meja ini gitu misalnya, lurus, jangan bengkok, jangan begini, jangan hanya begini. Nah itu harus posisinya lurus, ya. Ruku yang benar seperti itu. Kalau kita lakukan amalia sholat dengan benar, insya Allah badan kita sehat. Ya. Kemudian wajah mirfaqaika an jambaika, dan renggangkan jari-jarimu dari lambungmu. Ya, yang laki-laki ya. Wal mar'ah la taf'alu dzalik, kalau perempuan tidak. Jangan lakukan itu. Kalau perempuan ruku agar apa tangannya? Kalau laki-laki direnggangkan. Gitu ya. Bal tadum ba'daha ila ba'd. Kalau perempuan dia tidak, perempuan dia dirapatkan. Kalau ruku begitu posisinya, ya. Wa qul subhana rabbiyal azim salasan, dan bacalah subhana rabbiyal azim 3 kali. Ya, bisa juga subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, boleh dari riwayat. Wa in kunta munfaridan fa ziyada ila 27 hasanah. Kalau kamu sholat sendirian saja boleh bacanya lebih sampai 27 kali. Bagus. Kalau sholatnya sendiri, jangan sholat berjamaah, jangan jadi imam. Kasihan makmumnya nanti nahan lama itu. Tsummarfa ra'saka hatta ta'tadila qa'iman, kemudian angkat kepalamu sampai lurus berdiri. Warfa yadaika qailan, angkat lagi tanganmu sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, baca itu. Fa idza stawaita qa'iman, kalau sudah tegak berdiri, faqul rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Itu kalau udah apa? Sudah selesai baca itu, ya. Wa in kunta fi fardhotis subhi, kalau kamu sholat fardu subuh, nah ini ya, faqra'il qunut fi rakaati tsaniyah fi ibtidalika minar ruku. Kalau kamu sholat subuh, sholat fardu subuh, maka baca qunut di rakaat yang kedua dalam i'tidalmu dari ruku, ya. Nah, ini mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i sunnah kita qunut, ya. Yang dari 4 mazhab itu memang ada khilafiyah kunut. Mazhab Hanafi tidak kunut, mazhab Maliki kunut, mazhab Syafi'i kunut. Mazhab Hanafi tidak kunut, Maliki kunut, Syafi'i kunut, Hambali tidak kunut. Ya, masing-masing ada ijtihadnya, masing-masing ada dalilnya. Ya, jangan kita mencela satu sama lain. Yang kunut tidak boleh mencela yang tidak kunut. Yang tidak kunut jangan mencela yang kunut. Jangan pakai bilang itu yang kunut bid'ah. Wah, luar biasa. Jangan. Ya. Kunut itu ada dalilnya, ya. Meskipun mungkin di pandangan mazhab yang lain, ya mungkin mereka tidak mengamalkan dalil itu, silahkan saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i kunut itu sunnah muakkadah. Kalau ditinggal, sunnah diganti dengan sujud sahwi, ya. Jadi kita harus hargai, ya. Bahkan Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad itu tidak kunut, tapi kalau ada imam yang kunut, Imam Ahmad ikut kunut, gitu. Jadi kunut itu bagi mazhab Syafi'i dan Maliki sunnah. Ya, mazhab Hanafi dan Hambali tidak sunnah. Sekarang kalau Anda tidak kunut ya nggak apa-apa. Ya, mungkin mazhabnya Hanafi atau Hambali gitu saja, selesai. Dan harus bijak, jangan memaksakan diri. Jadi kalau kita biasa kunut, suatu hari kita sholat di tempat yang tidak kunut di situ misalnya, maka kita ya ikut saja. Ya.
Atau kalau kita biasa tidak kunut, kemudian kita sholat bersama yang kunut, ya udah ikut angkat tangannya, itu kan enak gitu, ya tidak ribut. Ya. Jadi jangan menyalahkan, jangan mengatakan kalau imamnya kunut kita gak usah kunut, ya karena imamnya sedang berbuat bid'ah. Lalu apa yang kita lakukan kalau seandainya imam tidak kunut? Ada yang mengatakan ya kita baca doa yang lain saja, zikir yang lain. Nah ini dia tidak paham kunut itu apa. Kunut itu adalah mashtamalat ala du'ain wa sana'in. Yang dikatakan kunut itu adalah setiap kalimat yang mengandung doa dan pujian, itu namanya kunut. Jadi kalau dia tidak mengikuti bacaan imam lalu dia zikir sendiri, itu lucu sebenarnya. Ya, jadi ini mazhab Syafi'i yang diajarkan oleh Imam Ghazali memang mensunnahkan kunut subuh. Ya, panjang sebenarnya pembahasan. Kalau mau jelas lebih panjang dalil-dalilnya silakan buka kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab dari Imam An-Nawawi. Ya, ada banyak. Kalau dalam terbitan Darul Hadis ada 22 jilid, kalau terbitan Darul Kutub ada 27 jilid. Di situ dijelaskan dalil-dalilnya secara terperinci oleh Imam Nawawi. Ya, itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab lain silahkan, kita menghargai sama. Jangan sampai memvonis saudara kita dengan kata-kata yang tidak baik. Kunut itu bid'ah, enggak usah dilakukan. Kunut dolalatin finnar, wah itu bahaya. Kita harus bijak ya, dan harus belajar lebih luas. Jangan sampai mudah menyalahkan amalia orang lain yang berbeda dengan kita. Itu masjid mukabbirat ghairu rafi'il yadain, kemudian sujud bertakbir tanpa mengangkat tangan, dan selanjutnya masih banyak lagi, panjang ini pembahasan sholat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita selesaikan bab sholat ya, karena panjang waktunya sudah habis terbatas. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini bisa dipahami dan bisa diamalkan oleh kita dalam sholat kita, dan sholat kita mudah-mudahan tiap hari makin baik ya. Demikian yang bisa kita bahas. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.